ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu sehingga ya di dalam majelis ini kita dapat bertafaqquh fid din, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta kepada Allah Azza wa Jal. Dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga khasyah kita, mahabbah kita dan raja kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jal, sampai pada pembahasan tentang zuhud. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas panjang dan lebar ya tentang bab jihad, suatu bab yang dibawakan oleh al-muallif akan pentingnya amalan jihad ini bagi setiap yang ingin untuk membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya. Nah, di antara ibadah, suatu amalan yang dapat ya menambahkan tazkiyatun nafs pada diri atau jiwa seorang hamba adalah dengan amalan zuhud. Seperti apa zuhud itu? Apa keutamaannya dan bagaimana mengamalkannya? Ini adalah ya yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini insyaallah tabaraka wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca di halaman 291. Oleh karenanya kita minta kesediaannya pada eh, Ibu Ibu Endang mungkin ya. Apakah eh, berkesempatan untuk membacakan materi di siang hari Apa, ini? apa nih, Ustaz? Tadi Bu Endang chat menyimak saja, Oh, Ustaz, karena sedang di baik. perjalanan. Nah, siap. Atau Insyaallah. Anda saja, Ustaz, yang baca. Oke, siap. Ibu Endang lagi di safar ya? Ya, Masya Allah, Dan Masya Allah. perjalanan, ya. Semoga Allah lancarkan perjalanan, diberikan keselamatan sampai tujuan insya Allah. Baik, Amin. Abu Arkan, tafadhal. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Wafik barakallah. Zuhud adalah mengalihkan kesenangan terhadap sesuatu kepada yang lebih baik. Sedangkan pengetahuan yang melatar belakangi kondisi ini ialah pengetahuan bahwa perkara yang ditinggal itu hina jika dibandingkan dengan yang akan diambil. Barang siapa mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah kekal dan bahwa akhirat lebih baik dan kekal daripada dunia, sebagaimana permata itu lebih baik dan lebih kekal daripada salju, maka baginya dunia tak ubahnya seperti sebongkah salju yang diletakkan di bawah terik matahari. Ia akan terus meleleh hingga habis. Sedangkan akhirat ibarat mutiara yang berharga, ia tidak akan meleleh dan tidak akan habis. Tingkat keyakinan tentang perbedaan antara dunia dan akhirat akan semakin menguatkan keinginan menjual, menukar dunia dengan akhirat. Tidak hanya satu tempat Allah memuji sikap zuhud dunia dan mencela cinta dunia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Allah berfirman, "Wa firhu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah berfirman,
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن وإن الدار الآخرة لهي حيوان lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, Kalla, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Allah berfirman, turiduna arada turiduna arada turiduna arada turiduna arada aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kamu menghendaki harta duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Surat Al-Anfal ayat 67. Allah berfirman ketika menceritakan kondisi orang yang beriman dalam keluarga Fir'aun. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Ghafir ayat 39. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang kerendahan dunia ini dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat pasar diikuti orang banyak di sebelah kanan dan kiri beliau. Ketika itu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Lalu beliau mengambil dan memegang telinganya sambil bertanya, siapa yang mau memiliki bangkai ini dengan harga 1 dirham? Orang-orang menjawab, kami tidak mau memilikinya, seberapapun harganya. Untuk apa? Beliau bertanya lagi. Apakah ada yang suka memilikinya tanpa membeli? Mereka menjawab, demi Allah, seandainya kambing itu masih hidup, ia pun cacat karena telinganya kecil, apalagi sudah mati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu di sisi Allah nilainya lebih hina daripada bangkai cacat ini di mata kalian. Al-Mustawrid bin Shidad rahimahullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu wa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seorang di antara kalian yang menyelupkan jarinya di lautan. Perhatikanlah betapa sedikit air yang menetes setelah jari diangkat. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya nilai dunia di sisi Allah sama dengan sayap seekor nyamuk, tentu dia tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang fitnah dunia. Sebagaimana sabda beliau, Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fiyanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqud nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fit pinni fin nisa. Kanat fin nisa.
Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, sangat menyenangkan. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di dalamnya, supaya dia melihat bagaimana kalian beramal. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah azab pertama yang menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun mil'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wal'ahu wa 'aliman aw muta'alliman." Sesungguhnya dunia itu dilaknat, dilaknat juga apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, apa yang mengikutinya, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah segala hal yang melalaikan dan menjauhkan dari Allah. Demikian yang ditegaskan oleh Albani. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berkaitan dengan zuhud. Beliau katakan zuhud adalah mengalihkan kesenangan terhadap sesuatu kepada yang lebih baik. Berarti ada kecondongan hati di sini. Condongan hati seorang hamba kepada suatu yang membuat dia senang dan bahagia. Dan ini bisa, ya, tentunya yang dimaksud dengan kesenangan ini adalah kesenangan duniawi, bukan kesenangan ukhrawi, tapi kesenangan duniawi. Ya. Baik, kemudian dikatakan kesenangan duniawi tersebut dialihkan kepada sesuatu yang hakikatnya lebih baik. Lebih baik ini pasti berkaitan dengan akhirat, ya, perkara-perkara ukhrawi. Berarti meninggalkan perkara dunia, meninggalkan kesenangan dunia untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di akhirat. Itulah zuhud. Sedangkan pengetahuan yang melatar belakangi kondisi ini ialah pengetahuan bahwa perkara yang ditinggal itu hina jika dibandingkan dengan yang akan diambil. Jadi kalau dia tahu bahwasanya dunia itu hakikatnya seindah-indahnya kehidupan dunia, hakikatnya adalah hina, ya. Dan keindahan dunia itu tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan, ya, kenikmatan di akhirat. Sehingga kalau dia tahu hakikat dunia, akan mudah bagi dia untuk meninggalkan dunia dalam rangka meraih, ya, kebahagiaan akhirat yang lebih banyak, ya. Nah, barang siapa mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah itu kekal, maksudnya akhirat, akhirat itu kekal, balasan surga itu kekal, ya. Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan dari surga, tidak ada. Tapi kalau dia masuk ke dalam neraka, ada yang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dia kekal di dalam surga. Orang yang tidak dikeluarkan di neraka kekal di dalam neraka. Baik, ini maksudnya adalah, ya, alam akhirat itu sifatnya kekal abadi. Dan bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Sebagaimana permata itu lebih baik dan lebih kekal daripada salju. Ya, maka baginya dunia tak ubahnya seperti sebongkah salju yang diletakkan di bawah terik matahari. Mungkin berkilau ketika itu, ya. Sebongkah es. Ketika itu mungkin berkilau dia. Mungkin ketika kena pantulan matahari atau ketika kena pantulan sinar dia akan berkilau. Indah. Tapi dia hakikatnya hanya sebongkahan es saja. Beda dengan permata. Ya, permata sama-sama berkilau. Kena pantulan cahaya. Bedanya ketika bongkahan es itu dia dibawa atau diletakkan di bawah terik matahari, dia akan terus meleleh sampai habis, berubah menjadi air. Tapi kalau permata, ya, ditaruh di bawah terik matahari, dia tidak akan meleleh. Baik.
ia akan terus meleleh hingga habis. Sedangkan akhirat ibarat mutiara yang berharga, ia tidak akan meleleh dan tidak akan habis. Itu perbedaannya ya. Sama-sama hati kita itu ada kecondongan. Di dunia ya, kesenangan dunia kita ada kecondongan. Dan di akhirat ada kecondongan juga, ada kesenangan. Tapi ternyata yang lebih kekal itu adalah permata, bukan bongkahan es. Sehingga orang yang meninggalkan bongkahan es dan dia mengalihkan kecintaannya itu kepada permata, maka dia telah tepat di dalam memilih pilihannya. Nah, ini tidak akan dia ketahui. Dia tidak akan lakukan itu. Dan inilah zuhud ya. Meninggalkan perkara dunia untuk menggapai akhirat. Dia tidak akan melakukan itu kalau dia tidak dilatar belakangi dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau dia tidak belajar hakikat dunia, hakikat akhirat, ya, dia akan tertipu, dia akan silau. Dengan apa? Dengan gemerlapnya tadi bongkahan es. Tingkat keyakinan tentang perbedaan antara dunia dan akhirat akan semakin menguatkan keinginan menjual atau menukar dunia dengan akhirat. Ya, tinggal itu kembali lagi kepada makrifah orang itu. Kalau keyakinannya dunia lebih indah, maka dia akan menjual akhirat untuk dunia. Kalau baginya dunia lebih penting, maka dia akan tukar akhirat itu dengan dunianya. Jadi dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, Allah menyebutkan sifat orang kafir itu selalu memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat. Kenapa? Karena mereka ya keyakinannya seperti itu. Keyakinan mereka terbatas pada ilmu yang ada pada diri mereka. Tidak hanya di satu tempat Allah memuji sikap zuhud di dunia dan mencela cinta dunia. Maksudnya apa? Banyak ayat yang mencela tentang dunia. Banyak ayat yang memuji tentang sikap zuhud meninggalkan dunia untuk menggapai akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan tetapi kamu ya orang-orang kafirin memilih kehidupan duniawi, lebih memprioritaskan dunia. Lebih baik dia senang di dunia walaupun dia harus sakit di akhirat. Kalau seorang mukmin tidak, lebih baik dia sakit di dunia, yang penting dia bisa selamat di akhirat. Ini perbedaan yang mendasar antara keyakinan seorang mukmin dengan orang yang kafir. Berarti kalau ada seorang mukmin yang dia sangat cinta sekali dengan kehidupan dunia, berarti dia menyamai orang kafir dalam bab ini, dalam poin ini. Dan ini kalau tidak segera diobati, maka akan merembet ke berbagai urusan-urusan kita lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, "Wa farihu bil hayatid dunya." Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Ya, bergembira. Bergembiranya ini bukan hanya sekedar kesenangan saja, tetapi sampai membanggakan dirinya, menyombongkan hartanya, menyombongkan apa yang dimiliki, begitu ya. Tidak haram seorang muslim itu kaya, ya, tidak haram, ya. Tetapi maksud dari farihu, kata farah di sini maknanya adalah bukan hanya sekedar bergembira, tetapi dia sombong. Dia sombong dengan rumahnya sekian banyak, sekian luas, ya, sekian besarnya rumahnya, mobilnya, sekian banyaknya mobilnya, sekian ya banyaknya gelangnya, antingnya, ya, kemudian emasnya, sedemikian banyak yang melimpah hartanya. Ya. Dia banggakan itu, dia berbangga dan dia menyombongkan hartanya. Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal ya kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu dalam ayat yang lain Allah katakan.
ya, dia adalah kesenangan, memang kesenangan. Memang harta itu menyenangkan, ya. Hal-hal yang bersifat duniawi itu hakikatnya menyenangkan hati. Tetapi itu adalah kesenangan yang sedikit. Ada kesenangan yang lebih banyak dibandingkan itu. Tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih banyak dibandingkan kesenangan dunia. Ya, dan kalau kita ingin meraih kesenangan yang sana, yang di akhirat, maka kita harus mengorbankan ya kesenangan yang sedikit itu di dunia. Cuma masalah di sini, ya, ah, ada yang yakin dan tidak yakin dengan poin ini, begitu ya. Ada yang ya mengetahui dan tidak mengetahui poin ini. Para mukmin yang dia belajar, dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tersingkap bahwasanya semulia-mulianya kesenangan dunia hakikatnya tetap hina. Ya, sebegitu sulitnya untuk menggapai akhirat, tetap itu adalah kemuliaan. Jangan sampai pada titik itu. Makanya penting bagi seorang muslim untuk terus belajar, jemaah. Untuk terus mendengarkan, untuk terus menggali. Ya, Allah sebutkan bahwasanya berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Kalau seseorang itu tidak beriman, tidak bermanfaat peringatan kepadanya. Harus tanya kalau seandainya sampai kepada kita sebuah peringatan, tapi itu tidak ngefek dalam kehidupan kita, kita harus cek keimanan kita. Kita ini beriman tidak kepada Allah. Kita beriman tidak kepada hari akhir. Kita beriman enggak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Bayangkan, Allah merumpamakan yang namanya kehidupan dunia itu bagaikan permainan. Allah ibaratkan kehidupan dunia itu bagaikan senda gurau. Ya, jadi ya separah apapun kehidupan di dunia ini, ya jangan kemudian kita anggap itu adalah kehancuran, kesengsaraan yang membuat kita terpuruk. Ya, akhirnya banyak orang yang bunuh diri karena dia sudah merasa gagal hidup di dunia. Padahal di dunia ini kata Allah, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Hanya senda gurau. Senda gurau itu kan waktu terbatas. Kesenangan yang menipu, hanya permainan ya atau main-main. Itu kan ada waktu batasannya. Mana tidak setiap saat orang itu bermain-main. Ada waktu di mana seseorang itu ya dia harus kembali ke akhirat, dia meninggalkan dunia. Jadi orang yang terlalu lebay dalam menghadapi kehidupan, ya, dia menganggap dia adalah orang yang paling sengsara, dia adalah orang yang paling terpuruk kehidupannya, akhirnya dia berani melangkah melewati batas yang telah Allah Azza wa Jalla larang dia dari batasan itu. Nggak boleh dia dekat, nggak boleh ya, jangankan melewati batas, mendekati saja nggak boleh. Tapi karena apa tadi? Karena tidak ada keyakinan dalam hatinya, tidak ada iman, tidak ada ya prinsip tentang berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jal. Tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah. Akhirnya semua diterabas. Akhirnya semua dilangkahi. Hal-hal yang haram dilangkahi semuanya. Hanya untuk apa? Mengejar kesenangan duniawi. Hanya untuk mengejar kesenangan duniawi. Dia nggak peduli halalkah, haramkah, terabas sama dia. Ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang hakiki itu adalah akhirat. Kehidupan dunia main-main. Kehidupan dunia senda gurau. Kehidupan dunia bukan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ada di akhirat kata Allah. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahui. Maka di sini Allah mengaitkan akan hakikat dunia dan akhirat
dengan ilmu. Yang penting bagi seorang hamba untuk selalu mendalami ilmu syar'i. Ya, tidak penting itu sudah dia tahu atau belum tahu, tapi dia harus sadar bahwa dia harus terus disirami dengan ilmu-ilmu ayat-ayat Al-Quran. Dia harus selalu disiram dengan apa? Hadis-hadis Nabi SAW sebagai peringatan bagi dirinya. Bisa jadi dia tahu ilmu tersebut, tapi dia tetap butuh untuk siraman rohani. Ya, karena hati itu ketika dia tidak disiram dengan nasihat, tidak disiram dengan tadkirah, tidak disiram dengan peringatan, hati itu akan kering. Dan ketika hati itu kering, dia akan mati. Kalau hati sudah mati, mau diberikan nasihat apa saja, tidak akan berdampak dan efek dalam kehidupannya. Maka kita dapati, ada orang yang dulunya dia istiqomah, dia tahu ini, tahu itu, tahu halal haram, dia ya, kemudian seakan berdiri kokoh di atas agama, tapi ketika dilanda futur, akhirnya futurnya kebablasan sampai meninggalkan amalan-amalan, sampai meninggalkan hal-hal yang wajib. Kenapa? Karena dia sudah membatasi dirinya, cukup sudah ilmu pengetahuan yang aku pelajari. Tidak butuh untuk mengkaji lagi. Tidak butuh untuk mendengarkan lagi. Tidak butuh untuk mencari lagi. Tidak butuh untuk ya menelaah ayat-ayat lagi, hadis-hadis lagi, ya. Dia sudah mencukupkan. Akhirnya ketika seseorang itu berhenti belajar, disitulah dia menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang hakikatnya bodoh. Orang yang berilmu itu selalu belajar. Dia selalu menggali, dia selalu mendengarkan, dia selalu menelaah. Ya, itu adalah ya hakikat kehidupan di dunia. Laukan ya namun kalau mereka mengetahui. Penting, ya ilmu itu penting. Jangan pernah disepelekan. Kemudian dalam Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21 Allah berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kalian, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Ini watak asli dari manusia. Watak asli manusia itu dia cinta kepada hal-hal yang menarik dari duniawi. Dan dia mengabaikan menomor duakan, menomor tigakan, menomor sepuluhkan, menomor seratuskan perkara-perkara akhirat. Dia akan lebih memprioritaskan perkara dunia terlebih dahulu. Ini sifat watak asli manusia. Yang menahan dia untuk tidak kebablasan dalam bab ini adalah ilmu. Hanya dengan ilmu. Ya, hanya dengan ilmu dia akan menahan dirinya untuk tidak kebablasan melanggar batasan yang telah Allah tetapkan. Kemudian dalam ya surat Al-Anfal ayat 67 Allah berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Jadi beda di sini kehendaknya. Allah inginkan kebaikan untuk kita agar kita dapat pahala. Kita nggak mikirin pahala, tapi yang kita pikirkan bagaimana meraih dunia sebanyak-banyaknya. Sehingga seseorang ketika dia kehilangan sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, yang ada kecondongan hatinya padanya, dia tidak melihat unsur-unsur akhirat. Dia hanya melihat dia kehilangan apa yang dicintai. Sehingga tidak bisa mengambil hikmah di balik kejadian tersebut. Allah menginginkan bagi kita pahala jamaah. Wallahu yuridu al-akhir. Allah inginkan kita selamat di akhirat. Makanya Allah berikan ujian. Allah lihat kita cinta kepada suatu hal, Allah ambil apa yang kita cintai. Tapi ketika kita bersabar, kita berikhtisar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada lipat ganda pahala yang Allah telah siapkan untuk kita. Berbeda dengan orang yang kemudian menentang, dia membangkang, dia tidak menerima takdir Allah, maka di sini dia hanya akan mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman ketika menceritakan kondisi orang-orang yang beriman dan keluarga Fir'aun. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dia tahu
Bahwasanya yang kekal akhirat, dunia sementara. Dalam surat Ghafir ayat 39. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang kerendahan dunia. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah lewat pasar yang kemudian diikuti oleh banyak ya orang di sebelah kanan dan kiri beliau. Ditemani sebelah kanan, sebelah kiri dikawal. Ketika itu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Bangkai, bangkai sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bangkai, bau, busuk. Ya, dan itu bangkai dari seekor anak kambing. Ya, di mana anak kambing itu dalam keadaan cacat. Cacat di mananya? Cacat di telinganya. Lalu beliau mengambil dan memegang telinganya. Kambing tersebut ya, bangkai kambing tersebut sambil bertanya, siapa yang mau memiliki bangkai ini dengan harga 1 dirham? Ya, 1 dirham itu kurang lebih ya antara 75.000 sampai 100.000 lah. Ya, sekitar itu 1 dirham. Siapa yang mau memiliki bangkai anak kambing ini, tapi dia harus bayar 100.000. Lalu kemudian orang-orang itu para sahabat menjawab, kami tidak mau memilikinya seberapapun harganya. Untuk apa, kata mereka? Untuk apa bangkai? Tidak ada manfaatnya. Hanya menyusahkan. Nyempit-nyempitin rumah gitu ya. Bikin bau rumah. Untuk apa kita beli bangkai itu? Ya, dengan harga apapun. Ya. Gratis pun dikasih nggak mau gitu. Kami tidak mau memilikinya seberapapun harganya. Untuk apa? Beliau bertanya lagi, apakah ada yang suka memilikinya tanpa membeli? Nggak usah beli deh, nggak usah bayar 100.000, nggak usah bayar 1 dirham. Dikasih gratis, kata Nabi. Ya. Mereka menjawab, demi Allah seandainya kambing itu masih hidup, ia pun cacat karena telinganya kecil. Apalagi dia sudah mati ya. Masih hidup saja, ya dikasih. Kita nggak mau, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena anak kambing itu cacat. Gak laku dijual buat apa? Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sungguh dunia itu di sisi Allah nilainya lebih hina daripada bangkai cacat ini di mata kalian. Allahu Akbar. Maka di sini ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW meyakinkan para sahabatnya akan pentingnya kita bersifat dengan sifat zuhud dalam setiap urusan kita. Jangan gemerlap ya, jangan silau dengan gemerlapnya dunia ini. Jangan pernah terpukau dengan ya eksotiknya keindahan dunia ini dalam berbagai halnya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita anggap itu adalah suatu hal yang sangat besar dan kita ingin menggapai dan mencapainya. Kita buang waktu kita, kita buang usia kita, kita buang tenaga kita, kita buang semua pikiran kita dalam mengejar dunia. Padahal hakikatnya dunia itu, kata Nabi, di sisi Allah tidak lebih berharga dari seekor ya dari bangkai seekor anak kambing yang cacat. Apapun itu ya, rumah, mobil, handphone yang mahal, emas yang berlimpah. Semuanya itu yang kita kejar, yang kita ingin gapai, gitu ya. Tapi itu semua di sisi Allah tidak lebih berharga dibandingkan dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat. Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi," kata Nabi, demi Allah, "mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u." Demi Allah, dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya di lautan.
satu jari ini dia celupkan di lautan. Lalu kemudian dia angkat jarinya. Kata Nabi, perhatikanlah betapa sedikit jari yang menetes setelah jari itu diangkat. Jadi air yang menetes itu diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai kenikmatan dunia. Lalu di mana kenikmatan akhirat? Itu lautan seluas itu, samudra seluas itu, sebesar itu, sedalam itu, itulah kenikmatan akhirat. Sedangkan kenikmatan duniawi itu hanya sekedar tetesan-tetesan air yang ada di jari kita ketika kita celupkan dan kita angkat dari lautan. Maka kita mengorbankan lautannya sedemikian luas, demikian dalam, hanya untuk mendapatkan tetesan-tetesan air yang ada di jari kita itu. Makanya ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Nabi dia adalah orang yang beramal untuk akhiratnya. Ya, orang yang sebaliknya yang tidak cerdas, orang yang bodoh adalah orang yang beramal untuk kehidupannya di dunia saja. Yang sibuk dengan urusan dunia. Dia tidak jadikan itu sebagai ya ladang-ladang pundi-pundi amal, pahala ibadah. Seharusnya kalau dia belajar dan dia tahu, maka tidak lepas dari detik-detik dalam 24 jam itu dia bisa jadikan itu ibadah semua. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya nilai dunia ini di sisi Allah sama dengan seekor ya, sama dengan sayap seekor nyamuk. Bayangkan jemaah. Nabi sebutkan nilai dunia ini. Nilai dunia ini semuanya. Nilai dunia ini semuanya. Ya, emas-emasnya, perak-peraknya, semua emas dikumpulkan di dunia ini. Ya, semua uang, dolar, real, euro, kumpulkan semua satu tempat. Semuanya kenikmatan-kenikmatan ini. Ya, apa namanya, permatanya, mutiaranya, semua perhiasan-perhiasan dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu kemudian ditimbang dengan apa? Dan seekor nyamuk. Seekor nyamuk terlalu banyak. Sayap seekor nyamuk ditimbang dengan sayap seekor nyamuk, sayapnya saja, kayak nyamuknya, sayapnya saja. Nah, dua timbangan, dua sisi timbangan, yang satu berisi dunia dan seisinya, yang satu timbangan lagi berisi hanya sayap nyamuk. Kata Nabi, kalau seandainya dunia di sisi Allah itu sama dengan sayap seekor nyamuk, nanti katakan sama ya, lebih baik sekedar sama saja. Hakikatnya kan enggak. Hakikatnya di sisi Allah, sayap seekor nyamuk itu ya lebih Allah hargai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Lebih bernilai di sisi Allah. Sayap seekor nyamuk itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Itu hakikatnya. Tapi toh kalau kita katakan, kata Nabi, kalaupun sama beratnya, seimbang dunia seisinya sama sayap seekor nyamuk, kata Nabi, pasti Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Kalau ternyata dunia itu berharga di sisi Allah. Karena memang dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan terpukau dengan fakta misalnya orang yang terkaya di dunia saat ini adalah orang-orang kafir. Allah bukakan mereka dunia itu bukan karena Allah sayang dengan mereka.
Istidraj. Dengan semakin banyaknya harta mereka, semakin dalam mereka bermaksiat, semakin besar adab yang akan Allah berikan kepada mereka di neraka nanti. Ya, jadi harta sekali lagi bukan tolak ukur kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tapi ketika kita nih dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk berpuasa, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk baca Quran, dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk ikut kajian. Itu tolak ukur bahwa Allah cinta kepada kita. Makanya Nabi menyebutkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan perkara agama kepadanya. Itu tolak ukur yang benar. Jadi ketika seseorang itu konsisten dalam beribadah, itu tolak ukur bahwasanya Allah cinta dia. Tapi ketika orang itu mendapatkan harta, dia mendapatkan uang yang banyak, dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dia mendapatkan ya ini dan itu dari kesenangan duniawi, itu bukan tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Malah hakikatnya itu adalah ujian. Untuk ya membuktikan apakah hamba itu adalah hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang fitnah dunia, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya hulwatun khadira, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Kenapa hijau? Sangat menyenangkan. Ya, maka dari sekian banyak warna, Allah jadikan warna pepohonan itu daun-daunnya adalah hijau. Kenapa? Karena itu adalah warna yang menyenangkan. Ya, dalam watak atau kepribadian setiap manusia. Nah, kata Nabi, inna dunya hulwatun khadira, dunia itu manis. Dunia itu hijau. Wa inallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di dalamnya, di dunia maksudnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, supaya Allah melihat bagaimana kalian akan beramal. Diberi kekuasaan oleh Allah. Dibukakan rezeki oleh Allah. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas oleh Allah di dunia. Untuk apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Hati-hati. Orang dapat uang, orang dapat rezeki, ingat, situ ada hak orang lain. Dengan apa engkau gunakan harta itu? Tapi sebutkan, sesungguhnya dua kaki hamba pada akhirat nanti di padang mahsyar tidak akan bergeser sedikit pun sampai dia ditanya. Di antara pertanyaannya, dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia nafkahkan hartanya? Ya, untuk apa dia keluarkan harta? Dan ini penting bagi kita untuk kita ketahui, ya, bahwasanya apa? Apa yang kita miliki itu akan dilihat oleh Allah. Kita gunakan itu untuk kebaikan ataukah kita gunakan itu untuk keburukan. Makanya Nabi menyebutkan fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Jadi bukan bablas, diterobos habis dunia. Tapi hati-hati. Kalau bisa jauhkan diri, itu lebih aman bagi agama kita. Jauhkan diri jauh. Wattaqun nisa, kata Nabi, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fil nisa, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah karena wanita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat dunia, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat, jemaah. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia. Jadi nggak dunia saja, apa yang ada dalam dunia terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman, apa yang mengikutinya
orang-orang yang berilmu dan orang yang belajar. Ya. Jadi hakikatnya selain orang-orang ini yang dia berloyalitas kepada zikrullah, dia orang alim. Alimnya apa sih? Berilmu. Bukan alim itu artinya ya sering beribadah, enggak. Alim itu berilmu, teman. Orang ketika dia berilmu maka dia akan terlepas dari apa? Laknatnya Allah kepada dunia. Atau kalau dia tidak berilmu, dia apa? Muta'alliman. Dia adalah orang yang belajar. Makanya jangan sampai kita terlepas dari kondisi-kondisi. Imma kita adalah seorang yang mengajarkan ilmu syar'i atau kita menjadi orang yang belajar ilmu syar'i. Karena kalau kita tidak termasuk dalam kategori-kategori yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, maka kita akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang kena cipratan laknat, ya. Nah, hakikatnya dunia ini dilaknat. Apa yang ada dalam dunia pun dilaknat. Siapa yang terbebas dari laknat? Orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau dia ya masuk dalam kriteria-kriteria ini, maka dia selamat dari apa? Dari laknatnya dunia. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah segala hal yang melalaikan dan menjauhkan dari Allah Azza wa Jal. Demikian ditegaskan oleh Al-Albani. Nah, berikutnya adalah gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dilanjut. Ya, Ustaz. Gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendorong untuk bersikap zuhud di dunia dan menganggap sedikit apa yang ditawarkan dunia. Jika ada yang mengatakan bahwa boleh jadi semua ini karena kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang miskin, maka jawabannya adalah sesungguhnya Allah hanya memilihkan kondisi yang paling baik dan mulia untuk nabinya, manusia yang paling dia cintai dan yang paling mulia di sisinya. Karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Allah menaklukkan 8 negeri dan mengalirkan harta ke Jazirah Arab, begitu pula dengan ayahnya. Lanjut Ustaz. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Mu'allif berkaitan dengan gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus hidup Nabi? Kenapa harus gaya hidup? Kenapa harus lifestyle-nya Nabi? Karena Nabi adalah kedua hasanah. Nabi adalah teladan yang baik bagi kita. Sehingga apa yang Nabi alami, apa yang Nabi lewati, apa yang Nabi rasakan, itu merupakan standar kebenaran bagi kita. Beliau katakan pada dasarnya kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendorong untuk bersikap zuhud di dunia. Nabi telah mengajarkan kepada kita sikap zuhud, ya, dan menganggap sedikit apa yang ditawarkan dunia. Nabi ditawarkan ya kehidupan dunia yang mentereng, fasilitas-fasilitas ya yang mewah, tetapi Nabi menolak. Sedikit kemudian dikatakan jika ada yang mengatakan bahwa boleh jadi semua ini karena kondisi Nabi yang miskin, maka jawabannya adalah sesungguhnya Allah hanya memilihkan kondisi yang paling baik dan mulia untuk nabinya, manusia yang paling dia cintai dan yang paling mulia di sisinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masuk Umar bin Khattab ke rumah Nabi, ya Nabi tidur di atas tikar yang hanya uh, berbantalkan dengan kulit hewan yang kering yang diisi dengan daun-daun pelepah kurma. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab masuk dan melihat kondisi Nabi, lalu kemudian Nabi terbangun dari tidurnya, ya tikar, anyaman tikar itu nyeplak di pipinya Nabi SAW. Dan itu dilihat oleh Umar dan Umar menangis, wahai Rasulullah. Sesungguhnya Raja Romawi, Raja Persia, mereka berada di sofa-sofa yang empuk. Mereka berada di dipan-dipan yang mewah. Sedangkan engkau tidur hanya
ya, beralaskan sebuah tikar yang lusuh. Nabi SAW menjawab simpel sekali kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, tidakkah engkau ridho dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita? Simpel jawaban Nabi. Jadi bagi Nabi itu nggak penting, ya. Fasilitas kayak di kehidupan dunia itu nggak penting, ya. Mau tidur di tempat yang mewah, tempat yang nyaman, ya. Bagi Nabi SAW itu tidak penting. Nah, jadi beliau katakan di sini, kalau ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Nabi hidupnya sederhana, dia katakan ya karena Nabi miskin. Maka dikatakan oleh al-mu'allif di sini, kondisi Nabi yang miskin, miskin maksudnya ya serba sederhana gitu ya. Hujrahnya Aisyah itu ya, tidak ada apa-apanya di dalam, gitu ya. Hanya beberapa perabotan rumah saja. Mungkin itu hanya 3-4 item. Rumah yang sempit, rumah yang apa namanya, yang bukan rumah yang mewah. Begitu juga dengan hujrah istri-istri Rasulullah yang lain. Rasulullah tidak memperkaya dirinya, ya. Rasulullah tidak berambisi untuk mendapatkan dunia. Rasulullah tidak punya istana. Rasulullah hidup sebagaimana para sahabat yang lain hidup. Rasulullah sederhana sebagaimana para sahabat yang lain pun sederhana. Nah, kondisi yang dirasakan oleh Nabi itu adalah kondisi yang memang Allah pilihkan untuk seorang Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah makhluk yang paling Allah cintai. Allah paling cinta sama Nabi Muhammad. Tidak ada manusia satupun, bahkan makhluk satupun yang lebih Allah cintai daripada kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah tidak limpahkan harta kepada Nabi Muhammad? Ini pertanyaannya. Kalau kita kan, kalau kita cinta sama anak, maka kita jor-joran memberikan fasilitas kemewahan kepadanya. Ya, itu kita, manusia gitu ya. Mau sekolah, masukkan sekolah yang paling mahal. Selagi kita bisa dan punya uang gitu ya. Mau makan, siapkan makanan yang paling termahal, yang paling terbaik gizi nutrisinya. Nah, kita bentuk kita, kesayangan kita. Bentuk sayang kita seperti itu. Mau baju, belikan baju yang terbaik, yang termahal yang bisa kita beli. Mau gadget, berikan HP yang termahal. Berikan laptop yang termahal yang bisa kita beli. Itu bentuk kecintaan kita. Karena kita menganggap ya gadget yang mahal itu bernilai dan berharga. Karena kita melihat pakaian yang mahal itu bernilai dan berharga. Dan itulah bentuk bahasa cinta kita kepada anak kita. Nah, kita cinta sama anak kita berikan yang terbaik. Tapi Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah tidak limpahkan harta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sisi Allah dunia itu tidak lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat. Dan Nabi juga paham itu. Makanya Nabi ketika ditawarkan kemewahan, Nabi menolak. Cukup dengan hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, ditawari fasilitas ini, fasilitas itu, tidak mau. Tetap dengan kondisinya yang penuh dengan kesederhanaan sampai ajal menjemput. Bayangkan jemaah, seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya sahabat yang kaya raya, Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahkan Utsman ini adalah menantu beliau, menikahi dua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dengan Dzunurain. Belum lagi Abu Bakar As-Siddiq, ini orang kaya, tajir semua nih, para sultan, begitu ya, orang-orang yang miliarder. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, nggak mewariskan satu harta sedikit pun untuk keluarganya. Bahkan Nabi meninggalkan ya satu baju perang yang terbuat dari besi, ya, yang Nabi gadaikan kepada seorang Yahudi di pasar.
untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Nabi gadaikan itu. Nabi gadaikan itu. Ya, jadi untuk makan saja Nabi harus menggadaikan baju perangnya. Nah, ini berat ya kalau kita bicara bagaimana gaya hidup Nabi SAW, ini berat sekali kita. Ya, kita ini terlalu melekat dengan nikmat dunia. Sulit untuk ya melepaskan dunia itu. Mungkin kita, dan ini jemaah ini tidak bisa kita sepelekan ya. Mungkin kita menganggap, oh itu kan Nabi. Ingat, Nabi SAW diutus kepada kita untuk mencontohkan amalan yang Allah ridhoi. Tugasnya Nabi itu kan untuk mencontohkan. Tugasnya Nabi itu kan untuk menyampaikan. Tugasnya Nabi SAW untuk mempraktekkan apa sih yang Allah inginkan. Dalam Al-Quran itu kan banyak hinaan Allah kepada dunia. Kemudian kemuliaan yang Allah berikan kepada akhirat. Nah, yang mencontohkan itu Rasulullah. Jadi lihatlah bagaimana kita harus bersikap dengan dunia sebagaimana bersikapnya Rasulullah. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana sholatnya Rasulullah, itu penting. Ya, kita mau sholat nih. Gimana cara kita sholat? Baca Quran. Tidak ada di Al-Quran penjelasan secara rinci. Terus bagaimana kita sholat? Lihat Nabi SAW bagaimana sholatnya. Pelajari hadis-hadisnya, apa yang Nabi ucapkan, apa yang dilihat oleh para sahabat akan sholatnya Nabi. Itu pelajari. Itu pelajari, jam. Ya, kita mau puasa. Gimana caranya puasa? Lihat Nabi SAW, pelajari, contoh. Bagaimana Nabi SAW ya berwala kepada orang-orang mukmin. Contoh. Berlemah lembut kepada orang-orang mukmin. Berikan contoh. Ya, ikuti. Bagaimana Nabi SAW berbaraah kepada orang-orang musyrikin. Ya, contoh itu semua dari Nabi SAW. Baik, sebentar. Nah, contoh Nabi SAW. Begitu juga dengan kehidupan dunia, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita lifestyle kita di dunia ini. Contoh Nabi SAW. Ya, disitulah kita akan meraih kecintaan Allah dan ridho Allah kepada kita. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi bukan kita beriman dengan sebagian, kita kufur kepada sebagian yang lain. Ya, ini satu paket nih. Syariatnya Muhammad ini satu paket ya, Mas. Satu paket. Di situ sudah ada tauhidnya, di situ sudah ada fikihnya, di situ sudah ada akhlak adabnya. Nggak bisa kita pilih-pilih, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Oh, saya ambil yang fikih saja, dia menyepelekan tauhid, dia menyepelekan akhlak. Oh, saya ambil akhlak saja, dia menyepelekan tauhid, dia menyepelekan fikih. Atau dia, saya ambil tauhid saja, tauhid, tapi dia menyepelekan fikih, dia menyepelekan akhlak. Ya, ini semua datang dari Nabi SAW. Semua syariat Nabi wajib untuk kita terima. Semua syariat Nabi wajib untuk kita pelajari. Semua syariat Nabi wajib untuk kita amalkan. Karena disitulah standar kebenaran dan disitulah kunci kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dikatakan, karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah Allah menaklukkan beberapa negeri dan mengalirkan harta ke jazirah Arab, begitu pula dengan ayahnya. Intinya semua ya yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari akhlak Nabi, dari gaya hidup Nabi itu ya dicontoh apa ya ditelan mentah-mentah oleh para sahabat. Sebagaimana Nabi hidup, mereka hidup seperti itu. Bagaimana Nabi makan, mereka contoh Nabi makan. Nabi tidur, mereka contoh bagaimana Nabi tidur. Bagaimana Nabi berkehidupan sederhana, nah, mereka pun mencontoh Nabi SAW dalam kehidupan sederhana. Ya, Rasulullah SAW tidak punya istana. Abu Bakar pun nggak punya istana. Umar nggak punya istana. Utsman nggak punya istana. Ali nggak punya istana.
ya, dan nggak ada kemewahan kehidupan. Karena mereka tidak mendapatkan itu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tahu Nabi adalah qudwah hasanah bagi mereka. Baik, dalam kesempatan berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tentang gaya hidup secara umum ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan ya, bahas tentang makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini cukup yang dapat kita sampaikan nanti pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam ucapan dan amalan yang kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memperkenankan apa yang kita ikhtiarkan guna mencapai ridha dari Allah Tabaraka wa taala sehingga Allah jauhkan kita dari adab kubur dan adab neraka. Allahumma amin. Jazakallah khair barakallahu fiik kepada ibu yang telah menyampaikan atau membacakan materi kita. Afwan, Abu akan tadi yang membaca ya. Nah, Jazakumullah Ustaz. khair kepada warga yang telah membacakan materi kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Yep. Jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustaz, apakah ada sesi tanya jawab, Ustaz? Nah, silakan barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Baik, kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan tadi terlambat masuk Ustaz. Enggak apa-apa nanti. Ya. Saya mau ini ya Ustaz, tadi yang disampaikan. Ternyata ya Ustaz tanpa kita sadari, seringkali ya Ustaz tadi yang Ustaz bilang ke Rasulullah contohnya itu, sedangkan Rasulullah itu sesuatu hasanah kita. Tapi seringkali kita mengatakan itu kan Nabi gitu lah Ustaz. Itu lafaz-lafaz itu menunjukkan lafaz ketidak apa ya Ustadz, memang kejahilan atau belum adanya pembenaran keyakinan keimanan di dalam hati Ustadz, lafaz seperti itu. Padahal kan kalau kita mentadaburin itu ditafsirkan di surat An-Nisa 69 itu kan 4 yang diberi nikmat itu kan termasuk Nabi, Rasul gitu ya Ustaz, para syuhada gitu. Tapi Nah, lafaz-lafaz kita bilang itu kan ini bagaimana nih Ustaz? Sepertinya kan permintaan dengan kehidupan sehari lafaz kita itu bertolak belakang. Bagaimana nih Ustaz mensikapin? Maksudnya itu kan sering banget termasuk saya artinya melakukan ya nggak gitu-gitu banget, kita nih manusia biasa, itu kan Nabi bla 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 lah kita Ustaz. Bagaimana nih Ustaz kita, padahal itu kita tahu bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, termasuk di sini disebutkan tipisnya ya, iman atau tidak beriman Ustaz. nah, tentunya ya kondisi itu beraneka ragam. Itu bisa jadi karena kebodohan tadi yang disebutkan ya, karena ketidaktahuan, kejahilan ya, dan memang bisa itu terucapkan dari seseorang yang memang ya Arab ya mu'rid, orang yang berpaling dari syariat Allah sehingga membedakan ini kan kehidupan saya dan kehidupannya Nabi begitu ya. Nah, itu ya tergantung dengan kondisi masing-masing ya. Orang itu tahu landasan kenapa dia mengucapkan ucapan itu. Ada mungkin juga karena kelalaian ya. Ya, bisa jadi kebodohan, bisa kelalaian, dan memang karena mu'rid ya, karena berpaling dari syariat Allah. Dan tentunya semua itu akan ya, ada obatnya hanya dengan talabul ilm. Dengan mengetahui kewajiban kita kepada Nabi SAW, apa haknya Nabi terhadap diri kita, apa kewajiban kita untuk menegakkan syariat ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau seandainya kita paham prinsip-prinsip itu dengan baik dan benar, maka akan mudah bagi kita untuk menerima semua yang datang dari Nabi SAW. Bisa jadi
ya. Kita tidak bisa mengamalkan 100% gitu ya, tapi jangan pernah kita ingkari itu kan Nabi bukan saya gitu ya. Lalu untuk apa Nabi diutus kepadamu? Untuk apa Nabi SAW diutus kalau begitu? Karena Nabi diutus untuk memberikan contoh dan kau diperintahkan untuk mencontoh. Ya, kalau belum bisa 100%, ya 90% begitu ya, sesuai dengan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Tapi jangan pernah menafikan. Ya, jangan pernah juhud itu ya, bahaya kalau juhud itu. Belum bisa 90%, 80%, dengan katakan saya akan tetap berusaha untuk menyempurnakan agama saya. Itu jauh lebih baik perkataan itu dibandingkan kita harus menafikan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Barakallah. Ustaz, apakah ini salah satu termasuk dari bagian ulama menyampaikan ada buku kafir tanpa sadar, lisan-lisan kita yang karena kejahilan sehingga apa kita sadarin kita kufur gitu ya Ustaz? Nah, ya itu tentang kafir tanpa sadar bisa jadi, bisa terjadi itu, ya. Karena seseorang itu kafir kepada Allah, dah harus dia itu sadar. Bisa jadi. Tapi tergantung tadi sesuai dengan ya kondisi orang tersebut. Ya, apakah dia itu lalai, apakah dia itu lupa, ataukah dia itu bodoh, apakah dia itu memang berpaling, ya itulah yang kemudian nanti dengannya kita bisa mengetahui bagaimana hukum perkataan dari orang itu. Ya, sambung tadi Ustadz, banyak ayat mengatakan dunia itu hina, dunia itu permainan ya Ustadz, Nah, melalaikan, dunia itu sekutu kesenangan menipu. Tapi justru itu dikejar. Jadi gimana nih Ustadz membahasakannya? Artinya justru di sesuatu situ yang apa? kita, artinya kan Al-Quran itu banyak mengatakan, Allah mengatakan dunia itu sesuatu kesenangan yang menipu gitu loh. Kita kan Ya, sedikit aja ditipu kan nggak suka nih Ustadz. Artinya ya, dengan materi gitu loh. ya, Tetapi justru kebanyakan kita yang ditipu itu yang kita kejar gitu loh Ustadz. Ini ya, termasuk sesuatu apa nih Ustadz bahasanya, hati itu Al-Quran ini belum betul-betul menjadi petunjuk sehingga kita ya, tahu menurut Allah begini. Bisakah muhasabahnya mahkumukalafa pengertian terbaliknya demikian. Sesuatu yang Allah bilang hina hanya sebesar tadi kambing yang mati atau nyamuk sebesarnya sayap nyamuk gitu. Tapi itu kita sudah tahu, tapi tetap kita uber nih. Gimana memahaminya Ustadz, hatinya? Saya bilang pada diri sendiri, justru itu kan yang dikejar Ustadz, sesuatu nah, yang Allah gunakan justru kita beramai-ramai ke sananya gitu loh. Hati ini loh Ustadz. Apakah ini yang dimasuk pemahaman materialisme itu sudah mengakar dalam hati Ustadz? ya, sudah mengakar tentunya. Karena kan semakin kita hati ini kosong dengan akhirat, semakin kosong dari ilmu, maka dia akan diisi dengan dunia. Sudah pasti itu, ya. Kalau tidak ada akhirat dalam hati kita, tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada amalan, maka hati itu akan diisi dengan berbagai kekosongan lainnya. Sehingga memang ya itu wajar kalau seseorang itu tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang mendekatkan dia kepada Allah dalam urusan akhirat, ya, dengan berpikir, dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi keimanannya. Semakin sedikit ayat yang dia baca, yang dia tadaburi, maka akan semakin sedikit keimanannya. Iman itu kalau tidak selalu ditumpuk, tidak selalu dipupuk, maka dia akan lenyap, akan hilang ya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Jadi wajar kalau ada orang yang mengatakan ya, dan atau sulit dia untuk mengejar akhirat. Dan itu memang watak manusia sebagaimana tadi yang kita baca dari ayat-ayat itu ya. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Kalian lebih cinta kepada dunia dan kalian meninggalkan akhirat. Jadi bagaimana kita sebagaimana watak lain misalnya Allah sebutkan bahwasanya manusia itu dia adalah zalim wa kafur. Dia zalim dan kafir. Manusia itu punya watak itu bawaan memang sejak dia lahir dia punya sikap zalim.
Nah, bagaimana dia bisa menafikan sikap zalim itu setelah dia balik? Ya dengan berilmu, dengan mengilmui dirinya. Dia tahu apa saja konsekuensi-konsekuensi ketika dia berbuat zalim. Bagaimana perbuatan zalim itu pada diri sendiri, pada keluarga, pada pasangan, pada anak, pada kerabat, pada ayah, pada ibu, pada sanak saudara, pada tetangga, ya. Dia pelajari itu semua. Semakin dalam dia mempelajari, maka akan semakin selamat ya dari sifat zalim tersebut. Begitu juga dengan sifat kafur, ya, sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada kenikmatan Allah, fasilitas yang Allah berikan. Jadi bagaimana dia akan terselamatkan dari itu kalau dia tidak menuntut ilmu? Begitu juga dengan ini, yang seseorang, ya, dia akan cenderung kepada dunia. Hatinya memang, ya, wataknya seperti itu. Nah, bagaimana dia menafikan dunia itu dan lebih mengejar memprioritaskan akhirat itu dengan belajar, dengan membaca ayat, dengan membaca sirah Nabi, dengan membaca kehidupan Nabi seperti apa dulunya, ya, dan meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang wajib untuk dia contoh, ya. Dan ini adalah perkara yang harusnya, ya, selalu kita ingatkan pada diri kita. Setinggi apapun seseorang itu berilmu, dia tetap butuh untuk diingatkan. Karena seseorang yang semakin dia belajar, pada hakikatnya dia semakin mengikrarkan bahwa dia nggak tahu apa-apa. Nah, kata para ulama, barang siapa yang masuk ke jengkal pertama dalam ilmu, dia akan sombong. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, dia akan mulai untuk tawadhu. Dan barang siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, ya, dia tahu bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Dia sadar, ya. Jadi siapapun dia tetap butuh untuk diingatkan, ya. Selama apapun dia ngaji, sedalam apapun keilmuan dia, ya, itu tetap butuh untuk diingatkan Allah Ta'ala. Jazakallah khair, barakallah fiik. Amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dan penjelasan. Yuk, jika jemaah ada yang bertanya kembali, dipersilahkan. Itu anak izin bertanya, Ustaz. Nah, Bapak boleh buatkan. Apakah boleh Ustaz, kita dalam perkara dunia itu misalkan dalam apa ya, dalam kita mencari nafkah gitu ya, maksudnya kita 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 apa namanya ini apa namanya saya misalnya seperti ini Ustaz. Saya cukup aja deh dengan dengan penghasilan seperti ini, saya sudah cukup. Saya nggak mau apa namanya, cukup buat saya nggak mau apa namanya, nggak mau mencari lagi, maksudnya nggak mau maksudnya nggak mau bisa meningkatkan penghasilan saya, karena menurut saya sih penghasilan saya sih ini sudah cukup gitu. Karena nanti khawatir kalau semakin semakin kita mengejar apa mencari penghasilan tinggi, khawatir waktu kita semakin terpakai untuk dunia dan apa namanya dan untuk akhiratnya khawatir tertinggal gitu Ustaz. Jadi mencukupi ke aktivitas atau pekerjaan dunia kita gitu Ustaz. Maksudnya mencukupi dengan sampai sini aja cukup gitu. Ini sudah cukup gitu. Nggak mau misalnya membatasi lah Ustaz. Apakah boleh Ustaz seperti itu Ustaz? Baik, nah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia paham dan dia mengetahui kapasitas dirinya. Dari perkataan ini kita bisa mengetahui bahwasanya setiap orang itu dia paling paham akan hakikat dirinya, ya. Ada orang yang dia paham kalau seandainya saya lakukan ini saya akan kalah. Dia tahu, ya. Ada orang lain mengatakan kalau saya lakukan ini saya akan bisa tetap mengontrol. Dan ini dari satu ke orang lain itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa disamaratakan. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita katakan itu hak siapapun mengatakan dibolehkan saja, tidak ada masalah, ya, dibolehkan. Kalau dia memang uh, melihat dirinya tidak punya kemampuan untuk mengontrol dirinya ketika disibukkan dengan bekerja,
ya. Tapi dia harus yakin bahwasanya apa? Ya, keluarganya tercukupi nafkahnya, ya, dirinya tercukupi, begitu ya. Kemudian orang tuanya tercukupi, begitu ya. Walaupun bukan sesuatu yang berlebihan ya, asalkan semuanya berkecukupan, begitu ya. Dari makan, pakaian, tempat tinggal, ya. Maka itu hak dia untuk mengucapkan hal itu. Tapi kemudian ya ada orang yang dia belajarnya uh, dalam dan dia tahu tentang batasan-batasan yang tidak boleh dan dia bisa mengontrol dirinya, dia mempunyai mindset lain dengan mengatakan ya saya mampu untuk lebih dalam usaha, dalam berbisnis misalnya, sehingga dengan itu nanti saya niatkan ya bisnis ini untuk ibadah, apa yang saya dapatkan ya saya ya akan wakafkan sekian persen di jalan. Ini juga hak dia. Sehingga setiap orang itu ya maka dikatakan ya'malu fakullun maysarun lima khuliqa lahu, kata Nabi. Beramallah, beramal saja, setiap orang itu akan dimudahkan ya sesuai dengan apa yang dia ciptakan, apa sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuk beramal dengan amalan itu. Jadi kalau memang kita ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mendapatkan rezeki itu terbatas, ya, maka kita akan mudah untuk mendapatkan rezeki secara terbatas. Kalau memang berlimpah, maka kita akan dimudahkan untuk rezeki secara berlimpah, gitu ya. Nah, itu tergantung lagi kepada personelnya masing-masing. Dia tahu kondisi dirinya, dia tahu apa kapasitas dirinya, dia tahu keimanannya, dia tahu bagaimana lapangannya nanti ketika dia masuk ke dunia itu, apakah dia akan terseret kepada syubhat, kepada syahwat, kepada dunia atau tidak, ya. Saya dia sudah siapkan bekalnya dan menuntut ilmu, dia selalu hadir kajian, dia selalu mendengar nasihat, dia selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dia rajin membaca, dia kuat di zikirnya, dia kuat di tahajudnya, ya. Itu sebagai perbekalan dia untuk menambah ya porsi dia mengejar dunia, itu tidak ada masalah, itu hak dia. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas Amin wa nasihat dan iyyakum. penjelasannya. Jazakallahu. Baik, apakah ada lagi dari jamaah yang bertanya? Dipersilahkan kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum di kajian kita akhiri, Ana mewakili jamaah mengucapkan pada Ustadz jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustadz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ustaz, Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Iya,